Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sabrina Latifa Ali dengan NIM 811422018. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Tri Septian Maksum SKM MKes. Selamat siang pemirsa, dalam beberapa menit ke depan Anda akan bersama saya Siti Sabrina Latifa Ali dalam acara Breaking News membahas berita aktual dan terpercaya. Gaya hidup sehat menjadi suatu kebutuhan bagi konsumen karena didorong adanya kesadaran bahwa sehat itu mahal. Salah satu cara praktis untuk memulai hidup sehat adalah dengan mengonsumsi susu yang mengandung nutrisi tinggi. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konsumsi susu mendorong peningkatan peminatan susu di Indonesia, khususnya di Bogor. Konsumsi susu masyarakat yang terus meningkat berbanding lurus dengan tingkat produksi dan penjualan susu segar yang semakin marak di Bogor. Tren minum susu di kalangan mahasiswa yang semakin meningkat mendorong bertambahnya kedai-kedai di pinggir jalan yang menjual susu aneka rasa slap minum. Susu dapat diolah menjadi minuman segar, enak, namun juga bergizi. Minuman ini mudah ditemukan dan memiliki harga terjangkau, sehingga menjadi kegemaran baru bagi mahasiswa untuk mengonsumsi susu. Susu dan hasil olahnya harus memenuhi persyaratan kualitas mikrobiologi yang mengacu pada SNI 0163662000 tentang batas maksimum cemaran mikroba dan batas maksimum residu dalam bahan makanan asal hewan. Keamanan susu aneka rasa yang dijual oleh pedagang kaki lima di sekitar tempat mukim mahasiswa, terutama dari aspek penanganan dan pengolahan bahan baku, harus selalu mendapat perhatian baik oleh penjual. Sebanyak 66,6% penjual menyimpan susu di cool box. Terdapat 91,7% penjual yang menggunakan blender untuk menyajikan susu. Hasil higien dan sanitasi yang dilakukan penjual di masing-masing kedai dijabarkan sebanyak 50% kedai tidak menyediakan sumber air bersih mengalir. Sebanyak 75% penjual hanya membilas peralatan dengan air untuk membersihkan peralatan yang digunakan menyajikan susu. Sebanyak 83,3% penjual tidak menggunakan cairan pembersih untuk membersihkan meja tempat penyajian minuman susu. Sebanyak 75% kedai terletak jauh dari tempat pembuangan sampah. Sebagian besar penjual 97,% tidak mencuci tangan sebelum menyajikan susu. Sebanyak 8,9% penjual menggunakan perhiasan berupa cincin saat menyajikan susu. Peralatan yang digunakan oleh sebagian besar kedai susu merupakan blender. Blender merupakan alat yang digunakan untuk mencampurkan topping dan aneka rasa. Kedai susu yang tidak menggunakan blender memiliki jumlah total mikroba yang lebih sedikit dibandingkan kedai yang menggunakan blender. Sebanyak 11 kedai menggunakan blender untuk menyajikan minuman susu. Selain mencampurkan topping, blender tersebut digunakan untuk menakar topping atau volume susu sebelum disajikan. Tingginya rata-rata jumlah total mikroba pada kedai yang menggunakan blender diduga disebabkan oleh kontaminasi silang yang berasal dari blender tersebut. Penelitian pada penjual minuman susu di Tanzania bahwa penakaran penjual minum susu di Tanzania dilakukan menggunakan teko plastik yang dibiarkan di ruangan terbuka pada suhu ruangan. Hal tersebut menyebabkan tingginya jumlah total mikroba minuman susu dengan rata-rata mencapai 1,7 kali 106 mil. Kedai susu yang berjualan di tengah pasar maupun di pinggir jalan yang sangat ramai terbukti memiliki jumlah total mikroba yang tinggi, yaitu lebih dari 3 kali 104 mil. Sebagian besar kedai susu berjualan pada lokasi yang banyak dilewati oleh masyarakat seperti pasar dan jalan raya. Menyebutkan lokasi penjual yang berada di sisi jalan dengan lalu lintas yang menyebabkan terpaparnya bahan pangan dengan partikel kontaminan udara di udara. Minuman berbahan dasar susu yang dijual di daerah Chowkit menunjukkan rata-rata total mikroba sebesar 3 kali 105 mil, di mana di daerah tersebut merupakan pusat keramaian dengan aktivitas masyarakat lokal maupun turis asing yang tinggi. Kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 74,4% sampel minuman susu yang berasal dari 13 kedai di susu lingkungan sekitar kampus IPB memiliki kualitas mikrobiologi yang rendah. Terdapat hubungan yang signifikan antara praktik penggunaan peralatan, praktik pembersihan peralatan, praktik membersihkan meja, praktik mencuci tangan, dan jarak antara kedai susu terhadap keramaian dengan jumlah total mikroba pada minuman susu. Berdasarkan hal tersebut, minuman susu yang dijual di sekitar
kampus IPB, Dramaga, dan Cibelenda belum memenuhi standar batas cemaran maksimum mikroba atau BMCM karena belum terpenuhinya praktik higien dan sanitasi yang baik oleh penjual di masing-masing kedai susu. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Siti Sabrina Ali, pamit undur diri dan sampai jumpa.